memasuki minggu Prapaskah yang ke-6 ini, kita dipayungi dengan tema penderitaan Kristus membebaskan hidup dari kegelapan dosa, dan subtema Allah menyediakan masa depan gemilang bagi orang yang percaya. Maka dari latar belakang tema ini, kita dapat memahami bahwa setiap orang yang percaya dan yang mengimani Kristus sudah barang tentu dia memiliki penghayatan yang khusus, penghayatan tentang pengorbanan Kristus yang menyelamatkan. Tetapi juga kehidupan orang-orang percaya dipanggil untuk menjadi orang yang bersaksi tentang sebuah keselamatan yang disediakan oleh Allah. Dalam bagian pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini, Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai pada ayatnya yang ke-21 menggambarkan tentang kisah perjalanan kehidupan umat Israel yang telah dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi Kristus atau saksi Tuhan bagi umat manusia dan dunia. Kalau kita memperhatikan ayat 8 sampai pada ayat yang ke-9 dari bagian pembacaan firman Tuhan kita tadi, merupakan sebuah paparan yang telah disampaikan oleh Allah sendiri tentang upaya kehidupan umat manusia yang sementara dan mencari keselamatan yang datang dari Allah yang telah mereka sembah. Dan Allah yang telah mereka sembah sebagai Allah yang mereka banggakan adalah Allah yang membisu, Allah yang tidak dapat memberikan jaminan keselamatan bagi kehidupan manusia dan dunia ini. Dalam ayat yang ke-8 bagian firman Tuhan kita tadi di sana dikatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada telinganya dan yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang yang mendengarnya dan berkata benar demikian. Ini merupakan sebuah pernyataan yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya terhadap umat manusia tentang keselamatan yang datang dari Allah. Sebab setiap orang yang telah melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang telah memberikan keselamatan bagi umat pilihannya, mulai dari peristiwa Taberau Mesir sampai pada Taberau dan sampai pada masa di mana Nabi menyaksikan tentang kemuliaan Allah. Walaupun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan bangsa-bangsa yang berada di sekitar bahkan juga umat Israel selalu mencari keselamatan yang mereka harapkan. Dan oleh karena itu Nabi tampil dalam memberikan suara kenabiannya tentang keselamatan yang dijanjikan oleh Allah bagi kehidupan umat manusia.
Sebab setiap orang yang melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar, walaupun mereka melihat, tetapi Nabi berkata, bagaikan mereka tidak memiliki mata untuk melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib itu. Walaupun mereka mendengar perbuatan-perbuatan kasih setia Allah yang besar, tetapi mereka bagaikan orang-orang yang tidak memiliki telinga untuk dapat menyimak perbuatan-perbuatan yang baik dan benar itu. Sebab mereka memiliki suatu hati yang keras, hati yang tidak dapat diubah oleh apapun, karena kedegilan dan kekerasan hati mereka terhadap kemuliaan Allah. Walaupun demikian, tetapi Yesaya memberikan sebuah peringatan dan pernyataan bahwa kehidupan umat yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri sebagai mitra dan sebagai sahabat Allah akan menjadi saksi peristiwa tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar bagi dunia dan manusia. Dalam ayat nats pembimbing kita tadi di sana dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan kamu percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebab aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Aku inilah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini merupakan sebuah pernyataan iman yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya terhadap janji keselamatan Allah bagi dunia dan manusia, bahwa Allah yang telah menciptakan dunia, Allah yang telah menyelamatkan, dan Allah yang telah memanggil umat Israel, Dialah Allah sumber kehidupan. Allah yang memberikan keselamatan, dan janji setia Allah itu akan terus menyertai dan memelihara orang-orang pilihannya. Dan oleh karena itu Nabi Yesaya kembali mengingatkan untuk tetap umat pilihan Allah sebagai mitra kerja Allah, tetap melakukan apa yang menjadi kehendaknya, yaitu bersaksi untuk kemuliaan Kristus, bersaksi tentang penyelamatan yang datang daripada Allah itu sendiri, tentang peristiwa-peristiwa besar mulai dari penindasan sampai pada kelepasan bagi kehidupan umat Israel. Dan oleh karena itu, walaupun kehidupan umat Israel berada dalam penindasan, sekalipun mereka harus percaya dan mengingat segala peristiwa keselamatan yang telah disediakan oleh Allah sendiri, di mana Allah telah membimbing mereka untuk melewati peristiwa-peristiwa besar melalui perjalanan mereka dari Laut Teberau menuju pada tanah perjanjian Allah, di mana mereka melewati laut, tetapi juga Allah telah menyertai kehidupan mereka melalui perjalanan yang penuh dengan pengharapan pada waktu siang maupun pada waktu malam. Allah terus memberikan janji keselamatan itu bagi kehidupan umat Israel, bahwa ketika mereka berjalan di malam hari, Allah menuntun kehidupan mereka dengan tiang api, dan pada waktu siang Allah menuntun mereka dengan tiang awan, memberikan kepastian bahwa juru selamat mereka adalah Allah yang setia untuk menyertai dan memelihara kehidupan orang-orang pilihannya dalam menjalani seluruh tugas dan panggilan sebagai saksi-saksi Kristus. Dan karena itu
Firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya, dia menegaskan pada ayatnya yang ke-19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belum kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini merupakan sebuah kesaksian bahwa Allah yang telah memberikan panggilan bagi kehidupan mereka adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan janji setia terhadap keselamatan yang dianugerahkan bagi orang-orang pilihannya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan pergumulan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus, kita juga dituntut untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap panggilan dan kehidupan kita. Ketika kita menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam kehidupan kita dengan iman percaya kita, ketika peristiwa Allah memulihkan seluruh keadaan kehidupan umat manusia dan dunia dengan mendamaikan kehidupan kita dengan dirinya, Allah telah mengorbankan segala kehidupannya menjadi manusia yang sama dengan kita untuk mencari dan menyelamatkan. Dan Allah itu pula yang telah memberikan dirinya menjadi penebus yang setia sampai pada ia mati. Walaupun demikian, ia telah ditinggikan dan semua lidah mengaku dia sebagai Tuhan dan semua lutut bertekuk untuk dapat menyembah Allah di dalam kemuliaan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-9. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan pergumulan kehidupan orang-orang percaya dalam memasuki minggu Prapaskah ini, kita dituntut untuk terus menjalani segala tugas dan panggilan kita sebagai saksi Kristus atas peristiwa-peristiwa penting yang telah Allah nyatakan dan lakukan dalam setiap panggilan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia sebagai saksi Kristus, sebagai saksi dan mitra Allah sendiri. Maka ada beberapa hal penting yang perlu untuk kita jalani dan lakukan dalam panggilan dan kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah berdaulat dan berkuasa atas kehidupan umat manusia. Ia terus mengasihi setiap kehidupan kita tanpa ada batasnya. Sebab itu perlu untuk kita dapat bersaksi kepada dunia ini bahwa walaupun kehidupan umat manusia yang penuh dengan pemberontakan, umat manusia yang penuh dengan segala kedegilan, perbuatan-perbuatan yang keji, yang tidak taat dan setia sekalipun, Allah tetap setia untuk mencari dan menyelamatkan kehidupan mereka dari segala perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa dan kematian. Walaupun demikian, Allah tetap mencari dan menyelamatkan kehidupan mereka dari segala kebelengguan, dosa, dan kehidupan ini. Dan hal yang kedua, kasih dan pemeliharaan Allah itu sesungguhnya sempurna bagi setiap kehidupan umat manusia, bahkan bagi umat Israel.
Sebab ketika umat Israel berada di tanah pembuangan sekalipun, Allah tetap menyatakan kesetiaannya untuk mencari dan menyelamatkan. Allah tetap setia untuk melakukan kelepasan dan pembebasan walaupun dihalau dengan segala kekuatan raja-raja dan bangsa-bangsa lain. Tetapi kasih setia Allah ketika Dia menyatakan kemuliaannya untuk membebaskan kehidupan manusia, maka Allah dapat memberikan kelepasan karena otoritas dan kebebasannya untuk memelihara orang-orang pilihannya. Dan kasih itu telah dinyatakan bagi setiap kehidupan umat manusia melalui Putra Tunggalnya yang digambarkan dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hal yang ketiga yang harus dilakukan oleh setiap kehidupan kita adalah sebagai saksi Kristus, Allah akan tetap setia pada janjinya, akan selalu menepati janji setia untuk dapat memberikan kelepasan dan pengampunan bagi orang-orang yang percaya dan setia. Bahkan orang-orang yang tidak setia sekalipun, Allah tetap menyatakan kemuliaannya bagi dunia dan manusia. Sebab itu, setiap saksi-saksi Kristus harus memberikan ajaran, bersaksi dan melayani semua orang tanpa harus melayani tanpa ada batasnya. Sebab Alkitab mengajarkan setiap saksi Kristus untuk dapat bekerja dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kehidupan kita. Sebab Dia adalah saksi yang telah memberikan keselamatan dan kehidupan bagi umat manusia dan dunia ini. Dia telah memilih kita untuk menjadi saksinya, maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kehidupan kita di dalam tugas dan tanggung jawab menjalani panggilan dan pelayanan kita dengan tetap menempatkan pengajaran-pengajaran yang baik, benar, yang adil dalam melakukan tugas dan peran kita sebagai saksi Kristus. Sebagaimana yang dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mendidik, menegur setiap kelakuan dan memperbaiki kehidupan setiap orang, supaya mereka yang hidup di dalam kasih karunia Allah di dalam Kristus dapat melakukan apa yang berkenan baginya. Dan hal yang berikut dalam memasuki minggu Prapaskah yang ke-6 ini, sebagai murid-murid Kristus, kita harus dapat menjadikan bersaksi sebagai gaya hidup setiap kehidupan orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Gaya hidup yang dapat dilakukan oleh orang-orang percaya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah di setiap panggilan dan kehidupan kita. Sebab Allah yang setia di dalam keselamatan yang telah dijanjikan bagi dunia dan manusia itu telah dinyatakan. Maka setiap panggilan kita juga harus menyaksikan itu sebagai gaya hidup kita
dalam menjalani panggilan dan kehidupan kita dengan tidak berjalan setimpal dengan dunia di mana kita ada. Walaupun dunia ini penuh dengan kecemaran dan perbuatan salah dan dosa, tetapi kehidupan orang-orang percaya tetap berjalan pada apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam tugas dan tanggung jawab kita untuk dapat bersaksi tentang kemuliaan, memisahkan diri dari perbuatan-perbuatan dunia ini, seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Apa yang telah kamu lakukan di tengah-tengah dunia ini, orang akan tahu bahwa kamu adalah saksi Kristus jikalau kamu saling mengasihi. Dan karena itu kita tetap teguh berjalan pada apa yang telah dikehendaki oleh Allah di dalam setiap kehidupan panggilan dan kesaksian kita. Dan jangan pernah kita serupa dengan dunia ini, sebab dengan melakukan tugas dan peran kita sebagai saksi Kristus, sebagai gaya hidup orang-orang percaya, jangan pernah kamu serupa dengan dunia. Roma pasal 12 ayat yang kedua, di sana dikatakan demikian, supaya kehidupan kita tetap berjalan pada iman yang satu dan teguh berdiri sebagai panji-panji Kristus yang menyatakan kemuliaan dalam keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Allah di dalam Kristus bagi kehidupan dunia dan manusia. Kita sebagai saksi yang taat dan setia untuk dapat melakukan tugas dan peran kita di tengah-tengah dunia ini. Selain daripada tugas untuk bersaksi dan bersaksi sebagai gaya hidup orang-orang percaya, maka tugas kita juga untuk dapat menjadi saksi Kristus, memberitakan perbuatan Allah yang besar di dalam Kristus Yesus bagi kehidupan dunia ini dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa dengan menyatakan kesaksian kita dalam iman yang sungguh kepada Allah di dalam Kristus, bersaksi dengan hati, hidup dan mulut kita, bersaksi dengan gaya hidup kita, bersaksi dengan segala perbuatan-perbuatan baik kita kepada dunia dan manusia, adalah tugas dan panggilan kita. Memang bersaksi bagi dunia ini adalah merupakan sebuah konsekuensi kehidupan setiap orang percaya yang telah menyatakan kemuliaan Allah bagi dunia ini, akan menerima konsekuensi dalam sebuah penolakan, bahwa dunia tidak akan dapat menerima para utusan-utusan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ada janji keselamatan, janji pemeliharaan bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau kita melihat dalam kitab Peratapan pasal 3 ayat 22 di sana, walaupun dalam penolakan dunia ini, Allah tetap memberikan kehidupan kita baru setiap pagi untuk menjadi saksi Kristus, melayani dengan kasih tanpa harus merasa beban dalam tanggung jawab yang telah Allah percayakan bagi kita. Bersaksi dengan kata-kata kita, bersaksi dengan perbuatan-perbuatan kita untuk orang lain dapat melihat jaminan keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Allah di dalam Kristus. Sebab dengan jaminan keselamatan itu, Allah sendiri telah memberikan jaminan pemeliharaan sampai pada akhir zaman ini. Kita melihat itu dalam Injil Matius pasal 28
ayat 19 sampai pada ayatnya yang ke-20. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jika kamu pergi dan melakukan segala tugas dan peran yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus bagi kita, yaitu membaptiskan semua orang di dalam kuasa Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketika melakukan semuanya itu, kita harus mewujudkan kesaksian kita kepada dunia dan manusia bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani dalam Kristus Yesus adalah Allah yang penuh kasih bagi dunia ini. Kita bisa dapat melihat itu dalam Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15. Dan hal yang terakhir dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kita, bahwa dengan melakukan segala rancangan dan rencana itu, Allah memiliki rencana bagi kehidupan kita, yaitu Allah hendak merancangkan keselamatan bagi setiap kehidupan umat manusia dan dunia yang telah dibuktikan dalam pengorbanan Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kehidupan umat manusia dan bagi kita orang-orang percaya. Saat ini kita telah menyaksikan kemuliaan itu dan menghayatinya di dalam minggu Prapaskah yang kita jalani ini. Dan kita semua dituntut untuk dapat menjalani kehidupan dalam bersaksi dan melayani Allah di dalam ketaatan dan kesetiaan kita. Sebab dengan kesetiaan itu kita dapat memberitakan Kristus yang tersalib bagi semua orang sebagaimana yang telah digambarkan dalam nats pembimbing kita tadi. Kamu adalah saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sudah aku tidak ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dialah juru selamat kita, yakni Yesus Kristus, Tuhan dan sumber kehidupan umat manusia. Kehidupan kita yang telah beriman kepada Kristus memiliki sebuah kekhususan yang telah disediakan oleh Allah bagi orang-orang percaya. Kekhususan ialah kita telah memilih jalan yang benar, jalan yang dapat membawa kita pada keselamatan yang telah disediakan bagi kehidupan dunia ini. Yesus telah memperkenalkan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan kita telah memilih jalan keselamatan itu di dalam kehidupan kita, dalam iman dan percaya kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menuntun kita dalam roh kebenaran untuk menjalani kehidupan ini. Walaupun dunia ini terus mencari jalan keselamatan, tetapi jalan yang telah kita pilih adalah jalan yang menuju pada kehidupan kekal. Alkitab bersaksi bahwa jalan-jalanku adalah jalan keselamatan, dan kasihku adalah kasih yang memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Sebab setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih setia Tuhan yang telah menuntun
dan yang telah memilih kita untuk memperoleh kehidupan kekal. Selamat menjalani kehidupan memasuki Prapaskah yang ke-6 dan menjalani kehidupan untuk Prapaskah yang ke-7 dalam penghayatan dan pengorbanan Kristus pada minggu Prapaskah yang kita jalani sampai pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyertai dan memberkati kita dengan firman-Nya.